Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang kedua ini ngelanjutin video pembahasan yang pertama. Jadi nanti kita langsung masuk ke pembahasan terkait hukum kedua dan juga tiga termodinamika. Aku izin share screen dulu ya. Nah, jadi langsung masuk ke hukum kedua dan juga tiga termodinamika. Nah, jadi hukum kedua termodinamika ini diawali dari statementnya Kelvin Planck yang mengatakan bahwa tidak ada proses siklus yang mungkin terjadi dengan hanya menyerap kalor dari tandon panas atau hot reservoir dan menghasilkan kerja dalam jumlah yang sama tandon kerja. Sama yang kayak aku omongin tadi. Misalkan menyerap kalor 100 Joule, nggak mungkin itu semua 100% diubah menjadi sebuah kerja. Pasti ada sebuah sedikit atau banyaknya kalori yang dibuang nantinya. Ini ada dua skema yang tidak mungkin terjadi dan yang mungkin terjadi. Artinya, apabila suatu sistem itu hard reservoir-nya itu menyerap sebuah kalor dari lingkungan dikenakan pada sistem, maka akan ada keterangan semuanya diubah menjadi kerja. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Karena pada kenyataannya di alam semesta pasti akan ada sesuatu yang terbuang. Sedangkan apabila suatu kerja itu dikenakan pada suatu sistem, maka boleh jadi atau mungkin bisa terjadi bahwa semua kerja itu nantinya akan dirubah menjadi sebuah kalor. Keterbalikannya itu mungkin terjadi, tapi kalau sebaliknya, kalor yang diserap ke sistem maka tidak mungkin semuanya bisa diubah menjadi suatu kerja. Atau ada pernyataan dari Clausius atau tidak ada proses siklus yang mungkin terjadi apabila terdapat aliran kalor dari tandon bersuhu rendah ke tandon bersuhu tinggi. Ini tadi juga udah sempat aku singgung di pembahasanku yang di video yang pertama. Artinya, air itu secara alamiah akan mengalir dari suhu yang tinggi ke air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sama seperti ini. Ketika suhu T2-nya ini lebih besar dari T1, sesuai pernyataan ini, maka normalnya dia akan mengalir ke suhu yang rendah yaitu T1. Tapi apabila ini mungkin terjadi, tapi yang nggak mungkin terjadi adalah suhunya T1 yang lebih rendah mengalir ke suhu yang lebih tinggi tanpa adanya proses apapun, tanpa ada kerja apapun secara alamiah dia tidak mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian pernyataan Kelvin Planck dan Clausewitz ini sebenarnya saling berkaitan. Kalau misalkan statement dari Kelvin Planck-nya itu dilanggar, maka pernyataan dari Clausewitz juga pasti dilanggar. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Nah, pernyataan dari kedua penemu tersebut digambarkan secara ringkas melalui skema di bawah ini. Ini misalkan ada sebuah hot reservoir. Kemudian apabila ini Q1-nya dimulai dari sini, berarti ini sistem kerjanya itu sama kayak mesin dingin tadi ya. Jadi mengalirnya itu ke sistem dari Q1, kemudian kedua itu tempat pembuangannya, dan kerjanya masuk ke dalam sistem. Di sini statementnya, Q1 diserap dari hot reservoir T1. Dan Q2 di sini itu merupakan hasil penjumlahan dari Q1 yang masuk ditambah dengan W. Kalau misalkan tadi kan W-nya itu sama dengan Q2 min Q1. Nah, ini kalau misalkan mau nyari Q2 berarti kan W ditambah Q1. Sesuai dengan pernyataan yang ini. Nah, ini itu kelebihan kalornya yang tadi Q2 min Q1 harus dikeluarkan dari order server yang kedua dan dikembalikan ke sistem kerjanya. Dan itu tidak mungkin terjadi menurut Kelvin Planck. Begitu pula menurut Clausius, yang artinya proses ini itu tidak reversible, tapi irreversible. Artinya kalor yang masuk ke sini dibuang ke sini, ini tidak mungkin dimanfaatkan lagi langsung di sini, kemudian ke sistem dia muter di sini, tidak bisa harus kembali lagi ke proses yang semula, baru ke sistem, baru dikeluarkan lagi. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari hukum kedua termodinamika ini, yang pertama terkait pernyataan Kelvin Planck tadi, kalau proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya. Artinya hanya searah, tidak bisa berulang. Kemudian jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari rendah ke tinggi. Ini Clausius yang tadi. Suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari sumber tinggi, kemudian membuangnya ke sumber yang rendah, dan menghasilkan kerja yang abadi itu tidak mungkin.
Kemudian mesin Carnot adalah suatu mesin reversibel yang menghasilkan daya paling ideal, bergantung pada efisiensinya. Tapi memang sudah mesin yang menggunakan siklus Carnot merupakan mesin yang paling ideal. Sedangkan untuk hukum ketiga termodinamika sendiri itu mengacu pada persamaan 2,53, 2,54 untuk mesin Carnot dengan bahan gas ideal. Diperoleh nilai Q1 per Q2, T1 per T2. Nah, tadi kan persamaan 2,53-nya itu apa tadi 2,53 benar. 2,53 itu pernyataannya tadi terkait efisiensi. Yang satu min Q1 min Q1 per Q2. Kemudian dia bisa dirubah jadi T1 per T2. Jadi nilai Q1 per Q2 itu sama dengan nilai T1 per T2 pada saat dia dikenakan pada suatu bahan gas ideal. Nah, mesin reversibel yang bekerja antara tanda-tanda panah yang sama akan mempunyai efisiensi yang sama. Jadi nanti nilai Q1 ini bisa dicari dari T1 per T2 dikalikan Q2. Ini modifikasi dari yang ini aja sih sebenarnya. Karena tadi W itu adalah Q2 min Q1, maka kita tulisin W sama dengan Q2 min T1 per T2 Q. Kan ini kan W. Terus Q2 tetap kita tulis Q2 min Q1. Q1-nya kan ini kita substitusi di sini. Kemudian kita otak-atik sehingga nanti nilai W itu sama dengan Q2 dikalikan 1 min T1 per T2. Kalau misalkan otak-atiknya kayak gimana mungkin bisa dicek ini. Aku coba jelasin. W sama dengan di sini dituliskan Q2 min E1 per E2 Q2. Kalau misalkan dia bisa berubah jadi kayak gini, berarti ini kan Q2-nya kan dikeluarin kan. Berarti nanti tinggal jadi 1 min E1 per E2 gitu. Ini. Jadi nanti nilai W ini bisa dijadikan Q2 1 min T1 per T2. Nah, dari persamaan tiga-tiga yang ini, itu bisa dirubah jadi persamaan ini. Nanti kalian coba otak-atik matematik sendiri, ini tinggal dipindah-pindah ruas aja, jadi nanti ketemu nilai T1-nya. Nah, dari persamaan tiga-tiga ini, berdasarkan pernyataannya Calvin Planck, yang dimana tidak mungkin nilai kerja itu sama dengan nilai Q2 atau seluruh kalori yang diterima pada mesin panas. Nah, maka T1 yang pada mesin pembuangan tadi tidak mungkin mencapai harga nol. Fakta ini memunculkan terjadinya hukum ketiga termodinamika yang menyatakan bahwa suhu termodinamis 0 Kelvin atau suhu mutlak tidak mungkin dicapai. Nah, kemudian ini ada ketidaksamaan Clausius. Ini hampir sama kayak yang tadi, tapi mungkin ini untuk banyak reservoir menyatakan bahwa hubungan antara temperatur sejumlah HR, berarti ada beberapa HR, dan besarnya panas yang dilepas atau diserapnya bila mana sistem melakukan siklus tertutup sembarang dan melakukan pertukaran panas dengan HR tadi. Nah, ini tinjau sebuah sistem dengan tiga buah HR, berarti ada tiga hot reservoir. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ke nol. Artinya ada tiga tandon, tandon satu, tandon dua, tandon tiga. Kalau misalkan ini terkait skemanya, kalian bisa coba pahami sendiri ya. Nah, mungkin aku langsung masuk ke sini. Untuk proses yang reversibel, keadaan awal akan sama dengan keadaan akhir. Artinya reversibel itu hanya searah, spontannya searah. Jadi nanti nilai Q1A-nya, Q1A yang ada di sini, kenapa kok ini Q1A? Karena ini adalah berada pada sistem A, jadi dia disebut dengan Q1A. Itu nilainya akan sama dengan Q1. Sama dengan nilai Q1 itu sendiri. Kemudian Q2B sama dengan Q2, sedangkan Q0 merupakan Q0A ditambah Q0B. Jadi nilai Q0 ini, itu hasilnya akan sama dengan nilai ini, ditambah juga dengan nilai ini.
Karena nilai Q-nya itu sama dengan ini, maka nilai usaha atau kerjanya juga W sama dengan WA ditambah WB. Nah, kalau misalkan proses siklus panas sembarang itu memenuhi hukum satu termodinamika, berarti nilai ini tadi kan Q1 plus Q2 min Q0, artinya yang Q1 ini ditambah ini dikurangi ini adalah kerjanya. Kalau tadi kan yang atas yang di mesin panas tadi ini kan Q2. Kemudian di sini ada W-nya. Kemudian di sini ada Q1. Rumusnya kan W itu Q2 min Q1. Sekarang nilai W itu Q1 tambah Q2 dikurangi Q0 gitu. Hmm. Maka nilai delta U atau perubahan panasnya itu sama dengan nol. Artinya panas yang diserap sistem digunakan untuk kerja lagi. Dan sebagian dibuang untuk masukkan energi sistemnya konstan. Jadi kalau tadi yang sistem panas sama sistem dingin, kalau hot reservoir-nya cuma satu, itu dia jadi ada interaksi dengan lingkungan. Artinya menyerap dari lingkungan, kemudian dilepaskan ke lingkungan, masuk lagi ke sistem gitu. Tapi kalau hot reservoir-nya dikondisikan tiga kayak gini, artinya ini kalornya masuk, dilakukan kerja, kemudian dikeluarkan, sebagian masuk lagi ke sistem, ini juga sebagian masuk sistem lagi, keluar kerjanya dipakai lagi, jadi nanti prosesnya bisa reversible. Kemudian dengan hukum kedua termodinamika pada mesin dingin, itu dikatakan kalau prosesnya sembarang maka Q0 itu tidak akan sama dengan Q0A ditambah Q0B, sedangkan Q0A Q0 sendiri itu nilainya akan lebih besar sama dengan Q0A ditambah Q0B. Tidak boleh sama, tapi Q0 ini harus lebih besar daripada Q0A plus Q0B. Kalau tanda plus ini menandakan menyerap panas, tanda min menandakan melepas panas, berarti nanti kalau misalkan Q1A per Q0A itu sama dengan T1 per T2 kan kalau ideal tadi kan dikondisikan itu Q-nya sama dengan T. Ini dari persamaan ini berangkatnya. Dari persamaan 3,33 kalau nggak salah tadi. Ini dari persamaan ini berangkatnya yang tadi. Jadi ini min Q1A berarti menyerap min Q1A benar nggak menyerap min Q1 Q1A benar kan menyerap dari sini untuk suhu T1 kemudian ada plus Q0A berarti menandakan melepas. Oh, sorry, sorry kebalik. Kalau min itu menandakan melepas, kalau plus itu menyerap. Makanya kalau Q1 ini kan dari sini keluar, berarti kan melepas dia min. Kalau dari Q0A ini kan dia masuk, berarti dia plus gitu. Benar ya? Selanjutnya untuk yang kedua ini sama, jadi nanti tinggal di modifikasi ketemu persamaan yang sebelah atas ini. Nah, untuk hot reservoir yang T1 sama T2 itu didapatkan ini. Kemudian kita lakukan pengolahan matematis, jadi substitusi 3,6 berarti persamaan 2 ini ke persamaan 3,5, jadi diperoleh ini. Nanti coba kalian otak-atik sendiri ya. Nah, ini kalau kayak gini, ini kan tinggal dipindah ruas kan nanti ini kan nanti jadinya Q0 min Q0A min Q0B. Cuman kalau dikalikan min semua tandanya jadi dibalik. Kemudian kan Q0A tadi kan didapatkan ini, Q0B kan ini jadi diubah. Nah, jadi dari ini itu bisa disimpulkan bahwa ketidaksamaan Clausius ketika dia memiliki banyak hot reservoir yang masih bisa dihitung jumlahnya, kita menggunakan penjumlahan atau summation dari jumlah hot reservoir itu sendiri. Kalau misalkan dia itu banyak, HR-nya sangat banyak, maka kita gunain dia sebuah integral. Nah, sekarang masuk ke pembahasan entropi. Nah, pada ketidaksamaan Clausius, misalnya untuk proses yang reversible, ini kan tadi udah ada ya di pernyataan yang pertama, karena tadi ini banyak sistemnya, dianggap banyak, jadi kita gunakan integral. Karena ini di sini ada dua, ibaratnya dua proses, berarti ada dua hot reservoir, dua tandon, berarti integral ini yang pertama, untuk yang mesin pertama, kemudian yang kedua ini untuk yang mesin kedua. Batasnya kan harusnya 1 ke 2 balik dari 2 ke 1 berarti yang pertama 1 ke 2
Kemudian dari 2 ke 1. Nah, dari integral yang kedua ini, itu bisa diubah jadi kayak gini. Kenapa kok dia minus? Karena dia berubah batasnya dari 2 ke 1 jadi 1 ke 2 jadi dia minus. Jadi nanti nilai nilai ini itu bisa dirubah kayak I integral 2 1 dq per T di min 2 terus ini batasnya sama 1 ke 2 karena dia jadi minus sama dq per T sama dengan 0. Kalau misalkan ini semua pindah ruas, dia jadi plus, jadilah persamaan 3 11 ini. Nah, ini sama. Nah, ini yang kita mulai kenal dengan yang namanya entropi. Jadi entropi itu ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Kan tadi kita tahu bahwasanya semua kalori yang masuk ke sistem tidak mungkin secara keseluruhan diubah menjadi sebuah usaha. Pasti ada kalori yang terbuang. Nah, banyaknya ukuran energi atau kalori yang terbuang itulah yang disebut dengan entropi atau S. Nah, rumusannya jadi kayak gini. Dq per dt dan diambil satu bagian misalkan dari 1 ke 2 integral ds. Integral ds kan S. Berarti S dengan batas 2 sama 1. Berarti kan S2 min S1. Jadi ditemukan ini. Integral ds kan S. Dimasukin batasnya S2 min S1. Nah, ini ada penjelasan masing-masing perubahan entropi untuk setiap proses termodinamika. Jadi kan tadi kan ada, kalau misalkan di siklus Carnot kan ada dua adiabatik, dua isotermik. Nah, sekarang kita juga harus tahu ada adiabatik, isotermik, isobarik, dan isokorik. Kita tinggal dulu untuk yang prosesnya adiabatik. Adiabatik kan tadi tidak ada perubahan kalor dari sistem lingkungan, berarti dq-nya sama dengan nol. Kalau dia disubstitusi nol di sini, maka integral dq per dt akan sama dengan nol. Berarti S2 min S1 sama dengan nol. Jadi nanti nilai S2 akan sama dengan nilai S1. Sama kayak yang digambarkan di sini. Kemudian kalau prosesnya isotermik reversibel berarti suhunya dibuat konstan. Berarti nanti dt-nya sepertinya bisa keluar, masukin batasnya integral dq. Integral dq kan Q. Nah, Q sendiri itu adalah masanya, masa bahan kerja sistem dikalikan dengan kalor latennya. Kalor latennya itu adalah nilai entalpinya. Jadi nanti eh, persamaannya jadi tinggal S2 min 1 sama dengan M H per T. Kalian masukin batasnya dari 2 sampai 1 berarti MH MH2 per T dikurangi MH1 per T. Nanti MT-nya keluar jadi tinggal H2 min H1 dikalikan M per T. Kalau misalkan prosesnya isobarik, kalian tinggal substitusi MCP delta T. Ini tuh MCP sama kayak, kalau misalkan isobarik kan MCV. Kalau isobarik MCP ini ada di materinya Bu Nuril yang dulu udah pernah aku bahas di persamaan energi. Jadi nanti S2 min S1 sama dengan MCP-nya kan konstanta dia bisa keluar. Nah, yang perlu diingat integral dari dt T adalah lente. Lente. Kita masukin batasnya, ada 2 sama 1. Berarti nanti ada len E2 dikurangi len E1. Jadi ini semua bisa diubah jadi len E2
dibagi len T1. Sorry, dibagi T1. Masih belum. Kalau misalkan prosesnya itu isokorik, berarti MJV sama nanti S2 min S1 MC len T. T-nya dari 21 sama. Nah, sekarang masuk ke prinsip pertambahan entropi. Ini kalian mungkin bisa nanti baca sendiri aja. Aku langsung ke penjelasan konsep matematisnya. Nah, dari ketidaksamaan Clausius untuk proses sembarang, misalkan proses satu ke 2 inilah yang disebut dengan proses sembarang, sedangkan proses kedua ke satu adalah proses reversibel, artinya bisa balik ke semula kan ini. Nah, dari ketidaksamaan Clausius kan tadi kan persamaannya ini diubah kayak gini. Karena ada dua sistem dari satu ke dua berarti satu, dua ke satu, satu. Nah, dari yang satu ini adalah nilainya min perubahan entropi sekitarnya, bukan sistemnya. Berarti nilai ini hasilnya akan sama dengan perubahan entropi sistemnya. Karena proses sembarang maka suronnya sekitar HR dan WR tidak dapat dikembalikan semula sehingga HR terjadi pengurangan entropi. Sedangkan pada WR tidak terjadi perubahan entropi. Jadi nilai untuk di pihak lain yang bagian keduanya itu adalah perubahan entropi di sistemnya, tapi tandanya minus. Nah, dari persamaan tadi yang 218 dan 319 ini, jadi bisa didapatkan kan tadi kan 218 itu persamaannya, mungkin ini 318 ya maksudnya. Ini kayaknya 318, ya 318 ini maksudnya. Jadi dari persamaan ini sama persamaan ini itu akan terjadi atau muncul sama persamaan 317 akan muncul statement ini. Maksudnya, kan ini tadi kan keterangannya ini. Bentar, aku hapus dulu. Nah ini, kan ini yang satu, itu nilainya kan min delta S suron ditambah surroundingnya, sekitarnya ditambah, jadi nanti delta S di surroundingnya min, ini kan di plus, plus ketemu min kan min, min delta S, delta S sistem ya maksudnya. Jadi ketemu ini. Kurang dari sama dengan nol, tanda ini berarti ngikut ini. Kalau misalkan sama-sama dikalikan minus, berarti nih, tandanya akan berubah menjadi lebih besar sama dengan nol. Untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri. Nah, jadi bisa dijelaskan untuk prosesnya irreversible itu menggunakan ini, didapatkan ini, untuk reversible ini, kalau adiabatis ini, kalau adiabatik tapi reversible, nilai S1, entropi S1 sama dengan yang S2. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Sebuah resistor 20 ohm dialiri arus listrik I 10 ampere selama 1 detik jika suhu resistornya 27 derajat konstan berarti isotermik dengan cara mengalihkan air seperti ini. Tentukan perubahan entropi resistor yang perlu diketahui. Kan kalau misalkan kapasitansi itu rumusnya I per T, perubahan suhunya. Berarti kalau misalkan mau nyari kalor itu adalah kapasitansinya sendiri dikalikan dengan T atau di taunya. Kalau misalkan ini kita pakai degi ya berarti ini di tau. Karena prosesnya berarti ini ya rumusnya. Kenapa Mbak kok di sini sama dengan nol? Kan isotermik. Kalau misalkan tidak ada perubahan suhu berarti kan kan delta T itu kan rumusnya T2 dikurangi T1. Nah, kalau misalkan T2-nya itu sama kayak T1, ya berarti nol dong delta T-nya. Maka nilai ini sama dengan nol karena T-nya konstan. Jadi perubahan entropinya delta S itu integral dari dq per dt karena T-nya 0, integral 0 ya 0 gitu. Untuk mencari yang perubahan entropi keseluruhan, kita cari dulu berarti untuk karena ini entropinya resistor udah berarti kita cari entropinya air. Nilai Q itu sama dengan daya dikalikan waktu. Daya itu kan tegangan dikalikan arus, sedangkan nilai tegangan sendiri adalah arus dikalikan hambatan. Jadi I kuadrat R dikalikan T, karena tadi kan di sini cuma yang diketahui arus sama hambatan. Jadi kalian harus mengubah gimana caranya nanti bisa memanfaatkan besaran-besaran yang diketahui. Kalau misalkan diketahui tegangan ya kalian gunakan persamaan tegangan dikalikan arus dikalikan waktu.
Kemudian kalau udah tahu nilai Q-nya, kalian tinggal substitusi integral dq per t. Sama dengan T-nya keluar, integral dq kan Q. Berarti Q per T, Q-nya ada, tinggal disubstitusi T. Nanti berarti perubahan entropi keseluruhannya, tinggal entropi resistor, perubahan entropi resistor, tambah perubahan entropi air. Jadi nanti ketemu. Nah, untuk yang ini kurang lebih sebenarnya sama. Kalau misalkan airnya dengan massa 10, kalian masanya 10, temperaturnya 0, kalau jenisnya 4200, disentuhkan ke suatu reservoir suhunya 100 derajat. Kalau suhu air mencapai 100 derajat, tentukan perubahan entropi air, reservoir, dan juga keseluruhan. Nanti kita cari dulu untuk kalori yang di, kan kita kalau mau nyari entropi harus tahu dulu kan kalorinya berapa. Nah, coba kita lihat dulu untuk kalori yang diterima air. Q-nya air kan rumusnya Mc delta T kan. Masanya ada, Cp-nya juga ada, kemudian delta T-nya ada. Kita bisa ngitung berapa QR-nya. Kita masukin langsung aja ke perubahan entropi kan rumusnya integral dari dq per T. Masukin rumusnya MCP delta T per T. Berarti MCP-nya karena konstanta dia keluar, DT per T. Nah, di sini batasnya kenapa kok bisa 273 sampai 7373, Mbak? Kan ini jika suhu air mencapai eh, 100 derajat Celcius. Berarti dia itu dari awalnya 0 derajat. Satu, 1 derajat Celcius, 0 derajat Celcius menuju 100 derajat Celcius. Berarti dari kita harus ngerubah eh, dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius ini ke Kelvin. Kalau 0 itu kan berarti 273 Kelvin. Kalau misalkan dia 100 berarti tinggal ditambah 100 jadi 373. Sebenarnya dalam dalam Celsius pun nggak apa-apa, tapi nanti satuannya kalian nggak bisa Joule per Kelvin kan. Jadi biar sama-sama SI diubah dulu satuan. Jadi nanti integral DT kan T, ln T. Berarti nanti kalian masukin ln T dari yang 373 sama 273, temunya nanti ini. Kalau yang reservoir kan berarti kan tadi perubahan entropi kan rumusnya kalor per suhu. Berarti min Cp, Cp-nya diketahui, M-nya diketahui, perubahan suhunya diketahui 100, kemudian T reservoirnya atau tadi dari tandonnya itu kan 373 sampai kan berarti 373, delta T-nya kan berarti 373 dikurangi 273, 100 diketahui nanti perubahan entropinya berapa. Keseluruhannya ya berarti yang tinggal ditambah aja yang air sama yang reservoir tadi. Nah, yang nomor B itu ditanyanya itu jika air dipanasi dari 0 derajat Celcius dengan menyentuhkan air mula-mula dengan reservoir. Berarti ini misalkan, oh berarti ada dua HR, dua reservoir. Kita harus hitung satu-satu. Entropi keseluruhan, entropi dari reservoir satu ditambah entropi dari reservoir 2. Kalian hitung masing-masing dengan suhunya yang udah diketahui. Jadi yang reservoir satu ini suhu untuk 0 derajat Celcius, sedangkan yang ini suhu untuk, sorry, bukan 0 derajat Celcius. Untuk 10 derajat Celcius, kemudian yang reservoir 2 ini untuk 100 derajat Celcius. Kalian mau ngitung yang mana dulu, terserah, nggak ada bedanya. Karena nanti pada akhirnya nilai perubahan entropinya adalah penjumlahan dari perubahan entropi yang pertama ditambah perubahan entropi yang kedua. Caranya gimana, Mbak, untuk masukin ketentuan delta T-nya? Untuk ini, itu kan yang 10 derajat Celcius. Berarti delta T ketika 10 dikurangi T ketika 10 dikurangi T ketika 0 derajat Celcius kan 273 Kelvin. 10 derajat Celcius kan berarti 273 ditambah 10 dibagi T akhirnya. Ini pada saat 100 derajat Celcius. Berarti di per T sekarang dikurangi T yang lama yaitu 10 dibagi T yang sekarang gitu. Jadi nanti ketemu perubahan entropi totalnya sekian. Nah, sekarang langsung masuk ke kombinasi hukum satu dan 2 termodinamika. Nah, kalau misalkan hukum satu termodinamika kan ini kan kalian buka lagi bukunya. Ini ketentuannya udah ada semua. Di persamaan energi, di materinya Bu Nuril udah ada kalau kalian lupa. Jadi ini ada hukum satu termodinamika, kemudian ada hukum 2 termodinamika. Nanti kalau misalkan ini ditambahkan ini, dimodifikasi jadi nanti ini. Kan gini kan ini. Misalkan yang ini ya.
Kita taruh di sini. Deki itu kan TDS. Masukin aja TDS. TDS sama dengan DU ditambah EDV. Nanti supaya DS-nya sendirian, berarti T-nya dipindah ke sini. Berarti nanti sepertinya keluar, tinggal DU ditambah P dV sama kayak ini. Kemudian, kalau misalkan persamaan ini itu energi dalamnya sebagai fungsi V, volume dan juga sebagai fungsi T, maka persamaannya jadi kayak gini. Artinya nilai DU ini yang pertama kita turunkan dulu, bentar aku hapus. Kita ini dibuat konstan, kemudian ini diturunkan. Berarti kan dou per dv pada saat T konstan ditambah P. P kan kalau dv-nya kan bisa dv per dv kan satu nanti jadi bisa dia dikeluarkan. Kemudian ditambah satu per T-nya ini di oh sorry enggak gini ini bisa langsung ini maksudnya. Ini kan sebagai fungsi dia energi dalamnya sebagai fungsi U dan juga sebagai fungsi V dan juga T. Berarti DU ini dituliskan dulu semuanya persis diturunkan terhadap V. Kemudian seperti lagi DU-nya diturunkan terhadap dot kayak gitu. Kalau misalkan berdasarkan entropinya sebagai fungsi V dan juga sebagai fungsi T, maka didapatkanlah persamaan ini. Nah, dari persamaan 324 ke 325 dari persamaan ini sama ini itu kan berarti nanti nilai do S do TP itu berarti oke, ini kan sama-sama do T. Ini kan bisa disama dengan kan ini. Kemudian ini itu sama kayak ini. Berarti nanti do S do TV ini yang ini sama dengan seperti do U do T pada saat V konstan dt-nya akan dicoret. Sedangkan ini do S do V T konstan sama dengan seperti do U do V di plus P. Kemudian nanti dv-nya dicoret. Jadi nanti ketemu persamaan 327 ini. Nah, diturunkan secara diferensial, entropinya itu pada V dan juga pada T diturunkan dua kali, berarti nanti jadi ini. Pertama, do S per do V, diturunkan lagi T, berarti do kuadrat S per do T do V. Kalau ditukar sama aja. Nah, misalkan persamaan 3,26 ini, bentar aku hapus. Persamaan 3,26, misalkan yang ini, itu diturunkan terhadap V. Berarti kan do S kuadrat per do V do T. Berarti diturunkan kuadrat, ini jadi do T per do V. Kalau misalkan yang 327 diturunkan terhadap T, maka dia misalkan do kuadrat do S per do V kan dikalikan do S per do T. Berarti nanti do kuadrat S per do V per do T sama dengan ini dibuat tetap, ini diturunkan. Berarti kan nanti do kuadrat U per do V do T. Ditambah ini do P per do T. Sedangkan selanjutnya adalah depannya diturunkan, ini dibuat tetap. Jadi nanti kan kalau seperti itu, kalau diturunkan jadinya kan min seper, min seper T kuadrat. Jadi nanti kayak ditemukanlah yang ini. Nah, dari persamaan bintang satu sama bintang 2 yang ini tadi, yang ini sama yang ini, itu kan ini tadi kan seperti 2P 2T sama dengan artinya nilai P 2TP. Oh, berarti ini.
ini itu dianggap sama dengan ini. Nah, kan ini dikurangi ini kalau pindah ruas kan jadi plus kan dia. Kemudian nilai yang kalau misalkan dia dipindah ruas, misalkan ini kan seperti dicoret kan nanti jadinya T, jadi nanti nilai ini tinggal ditambah ini, ininya pindah ke sini, kan kan ini kan seperti kalau pindah ke sini kan jadinya kan T. T dikalikan 2P per 2T, jadi didapatkan ini. Nah, dengan ketentuan kappa per beta ini yang dulu pernah aku jelaskan sudah didapatkan ini, maka nilai 2U per 2VT itu sama dengan ini. Berarti kan ini T, ini kan 2T per 2P-nya ini kan beta, kappa per beta, berarti kappa per beta dikalikan T, ini kan plus pindah jadi kan min P. Kalau misalkan nilai perubahan energi dalam terhadap volume dan juga temperatur itu ditulisannya kayak gini. Jadi do diturunkan dulu ke do V, dikalikan do V, ditulisin dulu T-nya konstan. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Kemudian ditambah do diturunkan ke do T nah, pada saat V-nya konstan. Karena CV-nya itu adalah do per do TV, jadi nilai do sama dengan do per do VT itu tadi kan ini dimasukin ke sini, ini nanti yang nilai ini itu ada ini. Sorry, DT-nya nggak ikut ya. Jadi nanti CV, DT. Ditemukanlah nilai DU yang ini. Kemudian, kalau misalkan kita substitusi persamaan tiga titik ini, kita substitusi ini ke persamaan 321. 321 itu tadi, oh, aku tulisin aja di sini. Jadi, persamaan 321 adalah, bentar, share dulu. Ah, persamaan 321 adalah DG sama dengan DU ditambah P DV. Nah, DU adalah ini. Berarti disubstitusi semua T beta kappa min P DV terus di min CV DT ditambah PDV. Ini kan kalau dikalikan keluar kan kayak gini. Berarti T B kappa DV ini. Kemudian min CV DT ini. Kenapa kok plus bentar? Berarti kan nanti ini min min PDV ditambah PTP kan habis, berarti dia nol. Jadi nanti DQ itu didapatkan dari T didapat sama dengan T dikalikan beta per kappa DV ditambah JV per DT. Karena dia nilai DU-nya itu min JV DT tambah PDV, sorry. Bentar, ini CU, UU, ya benar, pindah ruas, P, beta, kappa, min, P, DV, ditambah do U per do T, itu tadi CV, bentar, do U per do TV. Oh, ini kayaknya salah, ini kayaknya maksudnya plus deh ini. Ini ya, bentar. Ini kan tadi kan rumusnya do U, itu kan ini diganti, oke. Kemudian ditambah do U per do TV DT itu CV plus CV DT. Oh, tak kira ini tadi min. Benar berarti benar. Sorry, berarti ini udah min. Ini sama plus, ini juga plus. Oke, udah benar berarti. Nah, kalau misalkan ini sama-sama kita bagi DT, berarti kan DKIN dibagi DT, ini dibagi DT, DT dibagi DT kan satu, berarti tinggal CV. Nah, diketahui kalau CP itu ini, beta itu ini, maka CP adalah ini. Ini itu otak-atik dari ini.
Misalkan ini itu berarti kan jadinya DQ per DTP ini kan CP. Berarti dia adalah CP sama dengan beta T dikalikan kappa dikalikan dV dt P. Nah, dV, dV dTP ini adalah beta. Beta kalau misalkan dia kalau beta kan ini. Berarti kalau ini itu adalah beta dikalikan V. Berarti beta kuadrat dikalikan V dikalikan T dibagi K ditambah CV ini. Nanti CP min CV didapatkan ini. Nah, selanjutnya do S itu diketahui ini karena do U per do TV itu tadi CV, berarti do S per do T pada saat V konstan adalah CV per T gitu. Kalau kita substitusi persamaan 3,34 yang ini ke persamaan 3,25, persamaan 3,25 itu tadi bunyinya US sama dengan US sama dengan US US per 2T. Jadi aku omongin aja ya. Jadi DS itu sama dengan do S per do T. Do S per do T ini kan CV per T diganti DT. Ditambah do S per do V. Do S per do V itu tadi kan belum diketahui. Jadi tetap ditulis aja do S per do VT pada saat do V. Jadi nanti nilai do S itu bisa dirubah jadi ini. Nah, do S per do VT itu tadi coba kita lihat. Udah diketahui belum? Do S per, oh ini udah, do S per do T itu seperti do U per do T. Seperti do U per do U per do U per do T. Ya benar, do ST do U per do T pada saat V. Jadi di sini dia bisa dituliskan nilai do S per do V adalah do U per do V. Kalau tadi kan do S per do T itu do U per do T. Berarti kalau do S per do V itu do U per do V ditambah P. P-nya ini tadi. Ya udah benar dikalikan dengan nilai DP. Bentar. Ada nggak yang menyatakan do U per do V secara langsung? Do S. Mana nanti coba kalian cari tahu atau pelajari lagi. Jadi nanti didapatkan nilai DS-nya adalah ini. Kemudian do CV per DT ini tetap. Nah, seperti do U do V tadi, itu kan dinyatakannya tadi kan beta per kappa ini. Coba lihat di sini. Beta. Ini kan dikasih keterangan ya. Nah, kalau kappa per beta adalah do T per do P, maka beta per kappa adalah do P per do T. Nah, berarti nanti nilai seperti seperti dikalikan do U per do VT ini tadi bentar-bentar gak ada ya yang sebentar. Oke, nanti coba kalian lihat juga di atas scroll intinya nanti nilai persamaan ini. Kalau persamaan 3,27 yang tadi ke persamaan 3,35 itu didapatkanlah persamaan 3,36. Kemudian didapatkanlah perubahan ds sama dengan CV per T dikalikan dt ditambah beta per kappa dV. Oke, mungkin sekian dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.